Desain media interaktif. Desain untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Sebuah desain yang baik terkadang terbentur dengan pengetahuan dasar desain untuk membuat media tersebut. Hal ini menyebabkan media interaktif menjadi kurang optimal dalam menyampaikan materinya. Jika sebuah media pembelajaran dibuat menggunakan desain yang baik dengan melibatkan grafis audio, video, dan warna, serta elemenita secara tidak langsung akan menaikkan efektivitas penyerapan materi hingga 90%. Oleh karena itu, sekarang kita akan mempelajari tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mendesain. Yang pertama, tahap-tahap teori desain. Tahap desain treatment. Pembatasan materi, untuk menjaga media agar fokus mencapai tujuan yang diharapkan. Target audience. Penentuan target audience digunakan untuk menetapkan pengayaan desain, kekompleksan navigasi, warna, dan elemenitas, misalnya balita, anak-anak, remaja, ataupun orang dewasa. Fitur yang ditampilkan. Dalam hal ini berhubungan dengan tampilan media yang hanya sebatas materi yang dilengkapi dengan tayangan simulasi, konsep evaluasi dalam bentuk kuis, penyimpanan data evaluasi, dan lain-lain. Keberadaan media. Bagaimanapun juga keberadaan media sejenis yang sudah ada sebelumnya menjadi pertimbangan tersendiri, seperti faktor-faktor yang membedakan dan juga fitur-fitur yang akan menjadi nilai tambah. Waktu yang digunakan. Waktu sangat berhubungan dalam mewujudkan media warna dan elemen beserta aplikasi yang akan digunakan untuk mewujudkannya. Selanjutnya, tahap visual development phase. Pembuatan aset-aset visual dilakukan pada tahap ini. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar media yang dihasilkan nantinya menjadi lebih optimal. Di antaranya sebagai berikut. Lisensi gambar. Gambar yang memiliki watermark menandakan bahwa gambar yang bersangkutan memiliki lisensi dan tidak boleh dipakai tanpa izin. Selanjutnya, ukuran. Setiap gambar yang tersedia secara online memiliki ukuran tertentu. Gambar yang terlalu kecil akan terdistorsi jika diperbesar, atau gambar yang terlalu besar akan memakan memori serta ukuran font sehingga tidak efektif. Lalu variasi tipe grafis. Secara mendasar dikategorikan menjadi bertipe bitmap dan vektor. Bitmap terbentuk atas titik-titik yang berwarna, sedangkan vektor diterjemahkan sebagai gambar yang terbentuk atas beberapa kurva. Yang terakhir, bersumber secara online. Penggunaan gambar yang bersumber secara online menjadi penyebab utama gambar objek tersebut akan ditampilkan secara berulang-ulang di media lain. Dampaknya adalah berkurangnya kesan eksklusif pada media yang bersangkutan. Selanjutnya, tahap programming phase. Pekerjaan pemrograman membutuhkan ketelitian dan pemahaman atas logika. Hal ini juga diperlukan dalam sebuah aplikasi media warna dan elemen. Untuk pemrograman multimedia dapat dilakukan oleh non-programmer karena penulisan kode yang cukup singkat, padat, dan mudah dipahami meskipun belum pernah belajar bahasa pemrograman. Tahap prinsip desain media warna dan elemen. Beberapa unsur-unsur desain diantaranya garis gelap terang, raut ruang, tekstur, dan warna, di mana unsur-unsur tersebut muncul dalam sebuah desain media warna dan elemen. Beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan dalam desain media warna dan elemen diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, prinsip kesebandingan atau proporsi. Sebagai bentuk hubungan perbandingan setiap bagian atau bagian dengan elemen secara keseluruhan. Dalam sebuah media warna dan elemen terdapat beberapa elemen utama sebagai berikut. Yaitu, yang pertama antarmuka meliputi tombol navigasi, teks, dan elemen grafis di luar konten. Selanjutnya audio dan video, dan yang terakhir yaitu konten sebagai materi utama dalam media warna dan elemen. Selanjutnya, prinsip penekanan atau emfasis. Dalam sebuah karya desain terdapat beberapa gagasan maupun bahan yang perlu ditampilkan dibanding yang lainnya. Oleh sebab itu, tampilan emfasis dalam media warna dan elemen dapat dicapai dengan cara menampilkan ilustrasi dengan proporsi yang lebih besar, mengganti ukuran teks, maupun menggunakan warna yang berbeda untuk penekanan. Prinsip keseimbangan atau balance. Keseimbangan yang sederhana identik dengan keseimbangan simetris yang terkesan resmi atau formal. Sedangkan keseimbangan asimetris terkesan informal dan lebih dinamis. Keseimbangan akan terjadi jika elemen-elemen ditempatkan dan disusun dengan rasa serasi atau sepadan. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan yaitu posisi, perpaduan, besar kecilnya elemen, dan kehadiran elemen pada suatu bidang. Prinsip irama atau ritme. Ritme terjadi karena adanya pengulangan pada bidang atau ruang yang menyebabkan seseorang dapat merasakan adanya gerakan, getaran, ataupun perpindahan dari unsur satu ke unsur yang lain. Dari ritme dapat ditentukan arah baca sebuah desain atau flow. Selanjutnya, prinsip keselarasan atau harmoni. Dalam desain untuk membentuk harmoni dapat dilakukan dengan mengaplikasikan bentuk dan warna yang sama pada elemen sejenis dan menampilkan elemen dengan penggayaan yang sama. Dan yang terakhir yaitu prinsip kesatuan atau unity. Prinsip ini akan tercapai jika prinsip-prinsip sebelumnya telah diterapkan. Identik dengan kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan sebagai isi pokok dari sebuah komposisi. Beberapa hal yang dapat dilakukan guna memenuhi prinsip kesatuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan palet warna yang identik di seluruh halaman. Yang kedua, menggunakan hanya 2 atau 3 jenis huruf dengan ukuran yang memiliki keterbacaan yang baik dan relatif sama di seluruh halaman media warna dan elemen. Yang ketiga, mengulang warna, bentuk, atau tekstur untuk membentuk irama dan flow. Yang keempat, menyediakan ruang kosong untuk menghadirkan harmoni. Dan yang kelima, menggunakan proporsi ukuran objek grafis yang baik dan peletakan yang teratur. Silakan mengisi soal yang ada di Schoology. Terima kasih.